Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat 'abdin qallat hidatu wa rasulullahi wasiyatuhu wa anta laha ya ilahi wa li kulli qalbin 'azim wa farrij ma nahnu fihi bi sirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya yang tak terhitung. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju kepada alam Islam yang terang benderang, menuju kepada hidayah dan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat juga terlimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikut setianya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di hari-hari terakhir di tahun 1443 Hijriah ini. Semoga di penutup bulan Hijriah ini, di hari-hari terakhir di bulan Hijriah ini, kita bisa menutupnya dengan baik, husnul khatimah, sehingga tahun ini kita bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghurrannakum billahil gharur." Janganlah kalian tertipu billah, dengan Allah atau karena Allah. Jangan sampai kalian tertipu dengan sedemikian tertipu. Kalau dilihat dari arti ayat Al-Quran ini, memang sedikit agak membingungkan. Janganlah kalian tertipu dengan Allah atau karena Allah atau kepada Allah. Kita akan bisa memahami ayat ini dengan sebuah kisah berikut ini. Ada seorang ulama besar, seorang imam yang terkenal dengan Imam Junaid. Dia spesialis qalbu, spesialis imam ahli khusyuk. Imam Junaid ini punya seorang guru, namanya Sarir As-Saqati. Gurunya ulama besar dan juga seorang ulama yang besar. Sarir As-Saqati, gurunya Imam Junaid ini, dia punya toko besar di pasar. Suatu hari terjadi kebakaran yang sangat dahsyat, membakar hampir seluruh toko-toko di pasar. Salah seorang muridnya Sarir As-Saqati datang membawa kabar, "Wahai guru, terjadi kebakaran besar di pasar, hampir menghanguskan semua toko-toko yang ada di pasar." Lalu sang guru ini bertanya, "Terus bagaimana? Bagaimana keadaan toko-toko di pasar? Bagaimana keadaan toko-toko?" Sang murid menjawab, "Wahai guru, toko jenengan selamat, toko Anda tidak terbakar, yang lain terbakar semuanya." Ketika itu spontan Sarir As-Saqati, ya sebagaimana manusia biasa, sebagaimana kita, ketika dikatakan bahwa tokonya yang besar selamat, dia
dia spontan mengucapkan, Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah tokonya. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillah, dan ini wajar, mungkin kita sering ketika banyak terjadi musibah lalu milik kita diselamatkan, kita mengatakan seperti ini, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ketika dia mengatakan Alhamdulillah, beberapa detik kemudian lalu beliau menangis. Sarir As-Samati menangis dan mengatakan, kenapa aku mengucapkan Alhamdulillah di tengah-tengah orang yang sedang musibah, di tengah-tengah orang sedang menangis kebakaran toko-tokonya, tetangga-tetangga kaum muslimin sedang berduka. Kenapa aku mengucapkan Alhamdulillah? Spontan setelah itu beliau menangis dan beliau mengatakan, Inni la astaghfirullah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 30 tahun aku beristighfar minta ampun kepada Allah ala qauli alhamdulillah, atas ucapanku yang mengucapkan alhamdulillah tidak pada tempatnya. Setiap mengingat ucapan alhamdulillah itu Sarir As-Samati menangis dan beliau istighfar minta ampun kepada Allah karena dia merasa berdosa, merasa salah mengucapkan alhamdulillah bukan pada tempatnya. Inilah yang dimaksud ma'asyiral muslimin. Terkadang kita terlena dengan sebuah ibadah, dengan sebuah ketaatan. Kita merasa kita mendapatkan kemuliaan atau karomah. Semua orang celaka, semua orang kena musibah, saya selamat. Spontan kan kita bersyukur. Padahal bagi orang-orang yang mengenal, tahu kepada Allah, bukan waktunya untuk bersyukur hal tersebut. Bukan waktunya untuk tertipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan Allah, tertipu dengan mungkin suatu hal yang menakjubkan. Inilah banyak di akhir-akhir zaman simbol-simbol agama tetapi banyak disalahgunakan. Ada seorang pembunuh. Kisah mirip seperti ini, bagaimana orang yang terlena. Seorang pembunuh, dia sudah membunuh 99 manusia di Bani Israel. Setelah membunuh 99 manusia, dia ingin bertobat, ingin berubah, ingin hijrah. Lalu dia datang kepada seorang yang terkenal sebagai seorang ahli agama, terkenal sebagai seorang ulama, tetapi ternyata ulama garuda. Ketika datang sang pembunuh ini untuk bertaubat, wahai si alim, wahai ulama, aku sudah membunuh 99 orang. Bisakah aku bertobat? Kata sang ulama ini, ilmunya memang dangkal dan dia bukanlah ulama yang sebenarnya. Sang ulama yang mengatakan, bagaimana kamu ini mau bertobat? Bunuh satu orang itu dosanya besar. Kau sudah membunuh 99 orang. Tidak mungkin Allah yang mengampuni dosamu. Maka si pembunuh ini dengan refleks, ketika dia dicaci dan dikatakan tidak mungkin bisa selamat, tidak mungkin bisa bertobat, dia keluarkan pisaunya, ditancapkan di jantung ulama tersebut. Dia lengkapi bunuh 100 orang. Setelah membunuh 100 orang, beberapa waktu kemudian sang pembunuh ini mulai tersadar, kenapa saya bunuh orang lagi? Sampai kapan? Akhirnya dia mendengar ada di suatu kampung, di suatu pelosok ada seorang ahli pikir, ahli agama. Dia mencoba mendatangi, mungkin dia mendapatkan solusi. Ketika dia datang, ketika bertanya kepada ulama yang betul-betul ulama Rabbani, betul-betul ulama yang takut kepada Allah dan bertanya, apa ingin bertobat? Saya sudah membunuh 100 orang. Yang terakhir yang saya bunuh adalah ulama. Bisakah saya bertobat? Maka si Ustaz tadi mengatakan, siapa yang bisa menghalangi kau untuk bertobat kepada Allah? Allah tidak pernah menutup pintu tobatnya. Silahkan kalau kau betul-betul ingin tobat hijrah, Allah akan membuka pintunya. Diajarkan untuk bertobat, diajarkan untuk bertobat dan diberikan solusi. Kalau kau ingin bertobat, hijrahlah. Kampungmu, tempatmu itu tempatnya orang-orang ahli maksiat, ahli dosa. Jangan kumpul bersama mereka. Bergabunglah, pindahlah ke kampung sebelah. Bergabunglah dengan orang-orang saleh, bergabunglah dengan orang-orang yang baik. Maka
jika engkau betul-betul ingin bertobat, Allah akan menerima tobatmu. Apa yang terjadi? Nabi SAW bersabda, si alim yang pertama tadi yang mengatakan orang ini nggak bisa tobat, dia lebih dulu masuk neraka dibanding orang yang membunuh. Yang membunuh ini sudah bertobat, yang membunuh ini kembali ke jalan Allah, tetapi dia yang terbunuh gara-gara salah berfatwa, salah memberikan bimbingan, dia menutup orang yang ingin taubat kepada Allah, dibunuh dia matinya, kata Nabi dia masuk neraka terlebih dahulu. Begitulah di akhir zaman, kita jangan sampai tertipu dengan simbol-simbol agama yang kosong daripada hakikat dan nilai syariat agama Islam. Wala yaghrurkum billahi al-ghurur. Jangan tertipu dengan ibadah kita, jangan tertipu dengan ketaatan kita. Walaupun kita punya aromah, punya kesolehan kepada Allah, jangan tertipu itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijab ada dua, kata ulama, ada hijab cahaya, ada hijab kegelapan. Banyak orang yang terhadap untuk sampai kepada Allah gara-gara kehijaban ketaatan kepada Allah. Dia merasa sombong dengan ibadahnya, merasa sholatnya sudah hebat. Wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kenapa? Sholat tapi sombong, sholat keluar waktunya, sholat tidak tahu hukum-hukumnya. Celaka bagi orang yang beribadah tetapi membanggakan ibadahnya, atau dengan ibadahnya dia hanya menumpuk-numpuk dunia dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Terkadang orang yang ahli maksiat, yang ahli dosa, yang mungkin sedikit ibadahnya tapi hatinya betul-betul hancur, ingin tobat kepada Allah, hatinya ingin kembali kepada Allah, terkadang dia lebih dekat, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ahli ibadah yang membangga-banggakan ibadahnya. Karena itu mari di akhir tahun ini jadikan penutup tahun 1443 Hijriah ini kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun daripada segala dosa dan kesalahan kita, dan mari pelajari ilmu agama, dekatilah orang-orang yang saleh, bergabunglah dengan majelis-majelis yang baik, dalami agama kita, mendalami ibadah kita sehingga kita betul-betul ibadah dan tahu hakikat daripada ibadah tersebut. Semoga Allah beri kita taufik, semoga Allah beri kita hidayah, dan semoga Allah beri kita taubat, Allah bimbing sehingga Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah indal maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Semoga di akhir tahun ini Allah angkat segala bala musibah bencana, segala macam penyakit, semoga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tahun yang akan datang dijadikan tahun kemenangan umat Islam, tahun kejayaan umat Islam, tahun kemakmuran umat Islam. Semoga agama Islam semakin tersebar, orang-orang banyak yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin-pemimpin kita dikaruniakan pemimpin yang amanah, yang adil, negeri kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang pulang melakukan ibadah haji, semoga dijadikan hajinya hajjat mabrur, wasa'yan masykur, wa tijaratan lan tabur. Kita yang belum diberi oleh Allah, semoga masih diberi kesempatan untuk datang ke Baitullah, bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah haji. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam Allahil malikil a'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfiru